Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Bu Yesi, apa kabar Bu? Kabar baik. Mohon maaf ya Bu, saya minta waktu Ibu kemarin sudah janji kan minta di coaching. Permasalahan saya kemarin yang hasil supervisi ya Bu Ade ya, pasca Iya Bu. supervisi kemarin. Ada sedikit ketidakpuasan saya di situ Bu Ade Iya waktu Bu. saat supervisi. Oh, Ibu ada merasa tidak puas setelah supervisi ya Bu ya? Iya Bu Ade. Saya ingin mendapatkan ini juga penjelasan dari Bu Ade juga. Maksudnya kan Bu Ade kan kemarin yang masuk supervisi. Jadi saya belum tahu sekarang posisi saya sekarang di mana. Apakah supervisi yang saya lakukan itu sudah berjalan baik. Tapi saya merasa memang ada rasa kurang puas juga kemarin waktu saat supervisi kurang maksimal rasanya Bu Ade. Oh, berdasarkan hasil supervisi yang saya dapat setelah memantau Bu Yesi, sudah cukup bagus Bu pelaksanaan supervisi itu dalam proses pembelajaran juga sudah terlihat pembelajaran diferensiasi yang Ibu menerapkan pada saat itu ya. Ya, pembelajaran diferensiasi kemarin tuh Bu Ade. Nah, jadi dari kompetensi mana nih Bu yang ingin Ibu kuatkan lagi? Pada Kurang kompetensi kedengaran suaranya Bu Ade. ya. Jadi Bu pada kompetensi mana ya Bu yang ingin Bu Yesi kuatkan kembali? Oh, yang kurang puasnya itu ada beberapa orang siswa saya itu Bu Ade, yang 5 orang yang saya tangkap waktu pas di supervisi itu dia kurang kurang aktif saat belajar. Jadi ada 5 orang saya lihat tuh kurang aktif dia, dia suka menulis, padahal saya udah bilang sama sama apa sama sama kawan-kawannya, sama ketua kelompoknya supaya diajak temannya ini. Jadi apakah dia tidak tertarik saat belajar itu. Jadi itu kurang kepuasan saya di situ Bu Ade. Sementara yang lain tuh terlihatnya aktif. Baik Bu Yesi, supaya lebih terarah pembicaraan kita sekarang ini, coba kita tetapkan tujuan dulu ya Bu ya. Tujuan percakapan kita ini dan hasil yang ingin Bu Yesi capai apa ya kira-kira? Ya, tujuannya saya ingin ke depannya supervisi yang saya lakukan itu bisa berjalan maksimal. Kemudian saya ingin uh, uh, sharing juga dengan Bu Ade ke depannya itu apa yang saya lakukan. Bu Ade kan sebagai kepala sekolah saya yang menilai kan kemarin supervisinya. Terus apa yang bisa saya lakukan ke depannya nanti supaya supervisi ke depannya itu lebih bagus. Saya kan menginginkan semua anak itu bisa mendapatkan hasil yang saya lakukan dalam proses pembelajaran, bukan anak-anak tertentu saja. Itu Bu Ade. Oh baik Bu, jadi Ibu ingin kita membicarakan tujuan pada pembicaraan ini yaitu Ibu ingin nantinya kedepannya supervisi maksimal ya Bu, dan Ya, maksimal. ya anak-anak terlibat aktif dalam pembelajaran Ibu ya. Ya, terlibat aktif. Bukan bukan ini bukan sebagian saja. Kalau bisa semuanya terlibat aktif itu, Pak Ade. Kalau Ibu nilai nih Bu, kira-kira dari skala 1 sampai 10 Ibu sudah ada di peringkat berapa ya untuk proses pembelajaran Ibu, di level berapa ya Bu? Yang supervisi kemarin kalau berdasarkan nilai saya Bu Ade, itu saya berada di skala 7 gitu Bu Ade. Sementara saya ingin mencapai skala yang lebih tinggi daripada itu loh Bu Ade untuk kedepannya. Kalau dirunut ke belakang Bu Yesi, kira-kira bagaimana proses persiapan Ibu sebelum supervisi berlangsung? Coba Ibu ceritakan lebih detail. Ya, kalau sebelum supervisi saya sudah menyiapkan semuanya itu Bu Ade, menyiapkan profil siswa, kemudian kesiapan belajarnya juga, ada saya lakukan tes awalnya juga. Kemudian lagi profilnya sudah saya lakukan juga tes itu apa oh, non kognitif, kemudian kemampuan kecerdasan siswa ada saya nilai. Cuma saya ragunya di sini Bu Ade. Waktu saya melakukan tes ini, mungkin ada siswa itu yang menjawabnya kurang jujur. Jadi niru kawan sehingga hasil diperoleh itu tidak sesuai dengan kenyataannya ada di lapangan. Ya, terpaksalah saya ini memperhatikan keadaan anak ini di lapangan. Ya hasilnya seperti ini saja Bu Ade, kalau kita terlalu fokus dengan hasil yang kita dapat, tidak memperhatikan di lapangan. Jadi seperti ya kayak gini jadi Bu Ade. Jadi saya minta saran Bu Ade lah, gimana caranya hasil yang tidak bagus ini, kemudian supaya kedepannya itu lebih bagus lagi supervisi yang saya lakukan. Ibu,
ternyata pada saat Ibu melakukan tes kognitif dan kognitif ada anak-anak yang tidak jujur ya Bu ya mengerjakannya ya Bu. Ya. Hmm. Hmm. Lalu kira-kira rencana apa nih yang akan Ibu lakukan setelah mengetahui hal tersebut? Ya, mungkin kedepannya Bu Ade saya hasil yang saya dapat saya bandingkan lagi dengan kenyataan yang ada di lapangan. Jadi anak ini profilnya apa seperti yang tadi saya lihat tadi suka menulis, kemudian yang satu lagi ya hanya waktu saat praktek dia hanya hobinya menggambar, yang satu lagi mengganggu-ganggu kawannya di sebelah. Jadi kalau berdasarkan hasil saya lihat tidak sesuai. Jadi mungkin kedepannya hasil hasil yang saya peroleh hasil yang diperoleh hasil tesnya itu mungkin saya bandingkan dengan yang di lapangan lagi Bu Ade. Cross check lagi melakukan tes awal lagi ya Bu ya, baik kognitif dan kognitif ya Bu. Kemudian mengevaluasi kembali hasil yang didapat ya Bu ya. Iya. Ya. Ada nggak Bu strategi untuk melakukan hal tersebut Bu Yesi? Ya strateginya ya LKPD-nya mungkin saya perbaiki lagi Bu Ade. Jadi saya bagi-bagi lah mungkin tugas masing-masing anak ini, yang anak yang profil belajarnya seperti kinestetik, kemudian yang anaknya suka visual, ya mungkin saya fasilitasi. Jadi jelas biar saya tahu lah ini anak ini betul-betul profil belajar itu biar jelas di sini, biar saya tidak kebingungan nanti di saat dalam proses pembelajaran menghadapi siswa ini. Jadi kebutuhan dia pun terpenuhi saat pembelajaran IPA dilakukan. Jadi saya fasilitasi dia lah nanti di saat dilakukan praktek, ya mungkin dia sebagai pembuat gambarnya atau mencatat hasilnya, yang satu lagi mungkin akan mempraktekkannya ya sesuai dengan kebutuhan anak tadi. Ya mungkin itu Bu Ade. Wah, itu sudah mantap itu Bu Yesi. Jadi Bu Yesi akan mempersiapkan FRID yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak ya Bu. Iya, itu akan saya siapkan nanti Bu Ade. Kira-kira Bu Yesi ada nggak ya hambatan yang mungkin akan terjadi ketika Ibu Yesi melakukan rencana tersebut? Ya, hambatannya nanti dalam melakukan itu ya saya mungkin bisa ini anak ini kan kemampuannya kan nggak sama juga setiap mata pelajaran saya itu ya Bu Ade ya. Misalnya karena kan IPA ini kan ada fisika, biologi. Ya mungkin di pelajaran hafalan mungkin lain lagi kemampuan anak ini. Jadi saya nggak bisa samakan. Ya saya terus tetap harus observasi juga anak ini dalam, ya itulah pentingnya mungkin asesmen awal, mengecek kesiapan belajar itu Bu Ade nanti. Ya karena perubahan bab nanti lain lagi materi, ya tentu kemampuan anak mungkin tidak sama Bu Ade ya. Iya, benar sih Bu. Nah, kalau Ibu sudah tahu kira-kira itu hambatan yang mungkin akan terjadi nantinya, bagaimana langkah yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? Ya, langkahnya ya saya harus betul-betul memperhatikan ini setiap proses pembelajaran. Jadi saya jangan sampai lengah dengan anak ini. Betul-betul saya cek anak ini ke profil belajar dia, kemudian kemampuan dia. Ya saya tetap, ya itulah pentingnya mungkin tes awal yang saya lakukan dengan tes sumatif itu ya. Disitulah nanti nampaknya nanti itu dia tes awal sama tes sumatif yang saya lakukan itu. Ya itulah nanti sebagai dasar kita untuk membentuk meningkatkan proses pembelajaran dalam membuat membuat modul nanti yang kedepannya lagi Ade. Sudah bagus itu Bu. Kira-kira kapan Bu Yesi memulai semua rencana tersebut? Ya, rencananya ya secepatnya lah saya lakukan Bu Ade biar tidak terbengkalai anak yang yang 5 orang tadi. Ya mungkin saya juga ini juga lah mungkin Bu Ade, kolaborasi juga dengan kawan-kawan lain mungkin Bu Ade. Karena bukan saya sendiri yang saya akan tanya juga sama kawan lain mungkin bagaimana menghadapi anak ini. Apakah dia sama saya seperti itu atau sama guru lain tidak. Jadi saya bisa introspeksi diri saya juga nanti dengan cara berbagi dengan guru yang lain nanti. Wah, mantap Bu Yesi. Berarti Ibu sudah menentukan rencana apa yang akan Ibu lakukan dan Ibu sudah mulai bergerak untuk memperbaiki kondisi tersebut. Semangat terus ya Bu. Saya dukung langkah Ibu dalam memperbaiki kualitas pembelajaran. Saya sangat bangga punya guru seperti Bu Yesi di sekolah ini karena memikirkan bagaimana mengembangkan anak-anak sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Semangat terus ya Bu Yesi. Ya, terima kasih ya supportnya selama ini ya Ibu Ade.
sebagai kepala sekolah yang baik, yang ramah, yang mau berbagi dengan saya. Sehingga tidak ada rasa takut lagi sama saya kalau seandainya minta pendapat dari kepala sekolah yang mau memberikan waktunya di samping kesibukan Bu Ade ya. Walaupun kita atur jadwalnya juga ya Bu Ade ya. Saya mohon maaf ya Bu Ade kalau mengganggu kesibukan Bu Ade sebagai seorang kepala sekolah ya Bu Ade ya. Tidak Bu, tidak mengganggu Bu. Tugas dan tanggung jawab saya Bu untuk memberikan fasilitas kepada Ibu. Doakan saya sukses ya Bu Ade, bisa jadi kepala sekolah seperti Bu Ade juga nanti ya. Amin Bu. Saya yakin langkah itu akan segera terwujud. Semangat terus ya Bu Yeti. Makasih Bu Ade. Assalamualaikum Bu Ade. Saya mau masuk kelas dulu ya Bu Ade. Ya Bu, semangat mengajarnya. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum Bu Yesi. Ya. Waalaikumsalam Bu Ade. Dengar suara saya Bu. Apa kabarnya Bu Ade? Alhamdulillah baik Bu. Bu, izin mengganggu sebentar Bu. Saya ingin diskusi sebenarnya sama Ibu. Ayo silakan masuk Bu Ade. Silakan duduk di samping saya sini Bu Ade. Udah lama juga ya kita tidak ini ya, apa Bu Ade, tidak saling curhat-curhatan ya kita ya Bu Ade ya. Karena sibuk dengan kesibukan kita masing-masing ya. Sepertinya serius sekali tampaknya Bu Ade menemui saya kali ini Bu Ade. Iya, karena ini mengganggu pikiran saya Bu selama 1 minggu ini. Jadi ada Bu, satu siswa saya kehilangan handphone yang pada hari Senin lalu Bu, namanya Aisyah. Kemudian anak ini melaporkan ke saya karena saya wali kelasnya. Jadi saya langsung bertindak Bu setelah dapat laporan. Saya coba sidak di kelas anak-anak dan meriksa kondisi anak dan memeriksa tas juga. Tidak saya temukan Bu handphone itu di kelas. Lalu karena saya tidak menemukannya, jadi saya coba lapor ke bagian kesiswaan Bu untuk minta bantuan di bagian kesiswaan ini Bu. Jadi Bu Ade sudah laporkan ke bagian kesiswaan. Memang masalah handphone ini sekarang Bu Ade ya, ini ya meresahkan sekali ya Bu Ade ya. Ya berarti ini sudah dianggap kita golongkan ke ini. Kalau udah pencurian ini sebenarnya ke golongan kriminal berarti Bu Ade. Tetapi kita di sini kan sebagai seorang guru pun juga nggak bisa juga ya kita menjudge anak itu ini ya. Ya supaya kita ketahui ya kalau seandainya anak itu tadi Bu Ade bilang saya anak itu mencuri ya. Ya, mungkin dia punya alasan juga ya. Bu Ade apakah sudah tahu alasan anak itu kenapa dia melakukan hal tersebut? Apa alasan anak tersebut mencuri gitu? Sudah tahu Bu Ade alasannya? Sepertinya karena kesempatan. Ternyata kejadiannya itu HP Aisyah ini tertinggal di kelas Bu pada saat kegiatan pagi bilangan. Nah si anak tadi yang lama, yang keluar kelasnya paling lama. Jadi kesempatan itu ada di depan mata dia. Ya itulah jadi diambil Bu HP kawannya itu. Ketahuan itu sama Pak Ido gitu ya Bu Ade ya. Pak Ido bagian kesiswaan saat lomba-lomba 17-an kemarin Bu, kedapatan mereka ada yang anak-anak yang bergerombol 4 orang. Setelah dicek HP-nya ada yang 5 Bu, jadi satu anak punya 2 HP. Gitu Bu, baru ketahuan. Jadi tujuan Bu Ade ke sini membicarakan tentang apa? Jadi Bu Ade? Ya Bu, saya tuh ingin kehilangan kah atau apa atau saya apa yang Bu Ade ingin ingin menemukan solusi Bu, sebenarnya konsekuensi apa ya Bu yang tepat untuk diberikan kepada anak pencuri ini Bu, yang mencuri ini, konsekuensinya apa gitu yang tepat Bu. Karena kemarin setelah diskusi sama kesiswaan, mereka tuh keputusannya dari tim kesiswaan untuk mensekolahkan anak. Tersebut Bu. Jadi sudah Bu Ade sudah melapor ke kesiswaan. Kalau menurut saya gini Bu Ade, ada enggak kemungkinan lain yang bisa dilakukan selain menskorsing anak itu? Ya maksudnya kita kan sebagai siswa, ya kita kan soalnya Bu Ade kan sebagai wali kelas kan, sebagai orang tua dari anak tersebut kan.
kalau diskorsing apa kendalanya mungkin atau apa hambatannya atau apa yang akan terjadi kalau seandainya anak itu diskorsing. Terus ada nggak kemungkinan nanti kemungkinan yang lain yang bisa dilakukan selain kita melakukan skorsing itu nanti. Iya, saya sangat sih kalau skorsing karena anak-anak skors ini jadi ketinggalan pelajaran Bu sebenarnya Bu. Jadi itulah Bu tujuan saya berdiskusi sama Ibu. Kira-kira konsekuensinya apa gitu yang patut untuk hari ini ya Bu ya, karena kalau di skors itu kok saya jadi wali kelas berat karena nanti anak ketinggalan pelajaran malah dapat apa-apa kalau di skors itu Bu. Iya, ada rasa kemanusiaan juga berarti kita ya Bu Ade ya. Ya, sekarang ini kalau menurut Bu Ade ada nggak cara lain yang bisa dilakukan, strategi apa yang bisa dilakukan selain men-skorsing ini yang rasanya lebih yang lebih adil rasanya kepada anak yang mencuri ini? Cara lain yang bisa dilakukan selain men-skorsing karena tadi Bu Ade bilang kan agak berat juga tadi kan. Kemungkinan lainnya bisa Bu Ade lakukan apa yang bisa Bu Ade lakukan selain langkah skorsing tadi? Kemungkinan lain sepertinya Bu pengabdian masyarakat mungkin ya Bu ya, bisa nggak Bu ya kalau pengabdian masyarakat anak itu tetap sekolah tapi kita beri tugas tambahan untuk mereka pengabdian ke tempat ibadahnya mungkin Bu. Iya, pengabdian masyarakat. Ada nggak itu nanti kalau seandainya anak itu dilakukan pengabdian masyarakat, nanti takutnya ada pro kontra dari orang tuanya, anaknya diambil tindakan seperti itu, pro kontra. Terus ada nggak kemungkinan hambatan yang datang nanti setelah Bu Ade lakukan pilihan opsi yang kedua ini? Coba Bu Ade pikirkan dulu. Apa yang mungkin kemungkinan timbul nanti permasalahan kalau seandainya kita pilih opsi yang kedua itu? Iya sih Bu, sama-sama belum tepat juga sih Bu sebenarnya karena kemungkinan nanti malah menimbulkan masalah baru ya Bu ya kalau memang disuruh pengabdian ke tempat ibadah nanti mungkin akan jadi masalah baru untuk anak ya Bu ya. Iya. Saya dengar Bu Ade kan ikut ini kan program CGP ya Bu Ade ya. Iya Bu, ya ikut program CGP. Ya terus Bu Ade ada pelajari di situ enggak? Maksudnya cara menghadapi kendala anak ini dengan melakukan teknik apa yang bisa dilakukan supaya anak ini bisa sadar, jangan melakukan tindakan opsi yang pertama kedua atau ada opsi yang lain yang bisa Bu Ade lakukan yang rasanya lebih bisa menyadarkan anak ini? Iya pernah belajar Bu di modul 1 Bu. Modul 1 segitiga restitusi ya Bu ya. Ya, seperti apa itu implementasinya itu Bu Ade? Ya, segitiga restitusi dimulai dengan menstabilkan identitas dulu Bu. Jadi distabilkan dulu kondisi anak ini karena kan sudah ketahuan pelaku ya Bu ya, pelaku dari mencuri. Iya. Tindakan yang salah ya Bu ya. Jadi kita minta validasi anak atas perbuatan yang salah dan diakhiri dengan menanyakan keyakinan kira-kira mereka harus melakukan konsekuensi apa nih atas tindakan tersebut. Mungkin gitu ya Bu ya. Bisa nih untuk segitiga restitusi ya Bu ya diterapkan dalam masalah ini. Iya. Itu nanti Bu Ade coba ini pilih di antara 3 itu yang mana yang bagus kita coba dulu, yang mana opsi yang mungkinnya lebih bagus kan. Anak ini sudah sering ketahuan mencuri atau baru sekali ini baru ketahuan? Baru sekali ini Bu. Baru sekali ini. Jadi yang mana yang rasanya Bu Ade yang lebih bagus memilih strategi yang mana yang rasanya lebih bagus dari 3 opsi tadi yang untuk dalam memecahkan masalah pencurian ini? Saya harus validasi dulu tindakan anak yang salah ini Bu. Lalu menanyakan keyakinan mereka si anak ini konsekuensinya apa. Jadi anak tersebut Bu yang menentukannya untuk konsekuensi yang harus ditanggung sendiri. Ya. Kalau seandainya Bu Ade pilih yang opsi yang ketiga, ada enggak hambatannya nanti dari rekan sejawat atau rekan dari guru lain? Kalau Bu Ade memilih kan pasti ada pro kontra juga anak yang seperti ini. Kita tahu juga ya pemikiran orang beda-beda ya Bu Ade ya. Ya, nanti kalau Bu Ade ambil opsi yang ketiga ini
apa nanti hambatannya, terus apa yang nanti Bu Ade lakukan untuk meyakinkan orang-orang ini nanti? Mungkin ada sih Bu hambatannya seperti anak ini tidak setengah hati ya Bu ya melakukan konsekuensinya tersebut. Ya, saya sepertinya harus jadi mentor Bu untuk melihat sejauh mana anak-anak tersebut melakukan konsekuensi dari perbuatannya Bu. Saya akan melihat dan memantau terus prosesnya Bu. Oh, jadi Bu Ade akan melihat terus prosesnya, meyakinkan kawan-kawannya maksudnya gitu ya. Terus kapan rencananya Bu Ade akan melakukan melakukan tindakannya nanti untuk opsi yang opsi yang ketiga ini? Sepertinya harus cepatnya Bu, karena kan ini kejadian sudah 1 minggu Bu, 1 minggu lebih. Jadi alhamdulillah karena HP-nya sudah ketemu dan memproses anak ini juga harus cepat karena kan sudah meresahkan juga bagi teman-teman yang lain. Sepertinya selesai dari diskusi dengan Bu Yesi, saya akan langsung melakukan segitiga restitusi Bu bersama anak tersebut. Oh, jadi Bu Ade akan lakukan tindakan secepatnya ya berarti ya. Berarti apa namanya, Bu Ade melakukan tindakan ini secepatnya. Ada enggak siapa-siapa saja yang akan terlibat dalam ini, dalam menghadapi pemecah masalah ini nanti untuk pemilihan opsi yang ketiga ini? Ada enggak yang terlibat selain Bu Ade nanti? Paling saya butuh bantuan guru BK Bu untuk mendampingi saya, dan jika tidak berkeberatan tim kesiswaan, saya minta bantuannya juga Bu, tapi minimal guru BK yang mendampingi saya Bu. Iya. Memang ya dalam menghadapi ini ya Bu Ade memang harus terlibat guru BK. Terus setelah guru BK apa lagi tindakan Bu Ade lagi setelah itu? Apakah hanya sampai stop ke guru BK saja? Untuk melakukan langkah tersebut Bu, paling saya harus segera menyiapkan tempat yang nyaman untuk berdiskusi bersama anak, melakukan segitiga restitusi sehingga proses segitiga restitusi berjalan dengan baik. Oh gitu ya. Nggak, maksud saya gini Bu Ade kan hanya sampai ke guru BK. Apakah tidak ini yang lebih yang maksud saya di sekolah Bu Ade siapa lagi yang misalnya yang ingin tahu permasalahan kita ini dikasih tahu sama siapa lagi selain ke guru BK? Bu Ade, soalnya ini kan udah masalah pencurian masalahnya. Iya Bu. Sepertinya nanti jika selesai segitiga restitusinya selesai, kami akan melaporkan masalah ini kepada kepala sekolah kami. Nah, ya, kepala sekolah. Nah, ini juga harus jadi peringatan untuk kita semua supaya tidak terulang lagi Bu kejadiannya. Ya, berarti memang ya penting ya Bu Ade ya, kita harus update kepada kepala sekolah ya. Terus kalau seandainya anak tersebut ya Bu Ade ya tidak mengalami perubahan, apa tindak lanjutnya ke Bu Ade lakukan? Kan kita ada 2 opsi nih. Satu nanti tidak lanjut, apa tidak lanjutnya nanti lagi Bu Ade? Nah, itu nanti berdasarkan hasil dari segitiga restitusi bersama anak Bu. Jika anak tersebut tidak konsekuen dengan apa yang sudah diyakininya, maka kesepakatannya apa? Nanti itu tergantung. Oh, mantap, luar biasa ya Bu Ade ya. Jadi suatu penyelesaian masalah yang ini ya, yang manusiawi ya Bu Ade ya. Mengedepankan kepentingan anak, kebutuhan anak. Kita jangan menengok dari sisi kita sendiri sebagai guru ya. Kita lihat karena anak itu melakukan perbuatan tersebut pasti ada tujuannya ya. Kita lihat juga ya. Bu Ade mungkin sudah melihat juga ya latar belakang dari anak ini juga ya. Karena Bu Ade sebagai wali kelas kan pasti tahu lah latar belakang dari anak ini ya Bu Ade ya. Kenapa dia melakukan hal tersebut ya. Ya, bagaimana Bu Ade? Apakah ada lagi yang mau diinikan? Ya berarti Bu Ade sudah menentukan tadi pilihan ketiga, kemudian bekerja sama dengan dengan BK, melaporkan kepada kepala sekolah, kemudian membina anak tersebut sampai anak tersebut menjadi berubah. Ada lagi enggak Bu Ade yang ingin diskusikan lagi Bu Ade? Sepertinya sudah cukup Bu Yes, karena saya harus bersiap-siap lagi untuk segera memanggil anak tersebut dan siap-siap kami untuk memproses dan melakukan segitiga restitusi Bu Yes. Hampir saya lupa Bu Ade. Bu Ade kalau sudah selesai permasalahan ini, Bu Ade ingin mendapatkan skor berapa nanti Bu Ade? Nah, skor dari skala 1 sampai 10? Kalau skor dari masalah ini Bu, kalau sudah berhasil pengennya 10 Bu. Karena kita tetap harus semangat ya, harus ini ya Bu Ade, sesama kita menyemangati sesama rekan guru ya Bu Ade. Ya Bu Ade, nanti kalau saya ada masalah nanti saya bisa juga lah ya nanti carikan solusi juga sama Bu Ade ya. Kita saling ini ya Bu Ade. Iya.
Makasih ya Yes. Mbak Ade ya. Saya yang terima kasih Bu sudah Makasih. sudah rela jadi pendengar saya untuk Ya, sama-sama mencari kita Mbak Ade solusi ya. ini Bu. Ya, ya Mbak Ade. Semoga kita berdua bisa ini ya Mbak Ade, saling melengkapi ya Mbak Ade ya. Ya Bu, yes. Ya, ini kita mau masuk lagi nih Mbak Ade, ada bunyi apa? Bunyi bel Mbak Ade. Ya, nanti kita berikutnya. Oke Ini Mbak di Ade ya. spot Ya. ya. Assalamualaikum Mbak Ade. Ya Bu. Ya, waalaikumsalam Bu Yesi. Terima kasih Bu. Ya. Anggaplah yang presentasi ya Bu ya. Baik Bapak Ya. Ibu, demikianlah praktik coaching dari kelompok 5 dari saya sendiri Aditya Rakasiwi dan rekan saya Ibu Yesi Afrinel. Kami sudah menerapkan praktik coaching bergantian sebagai coach dan coachee. Izin kami membacakan penutup 2 buah pantun dari kami. Adat Melayu memandang norma sebagai komunikasi dengan hormat dan kasih. Demikianlah penampilan kelompok 5. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kuda poni berlari-lari, datang raja sama permaisuri. Jumpa lagi di lain presentasi dengan semangat berseri-seri. Demikianlah praktik coaching dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita stop Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda